Satu di antaranya adalah Pulau Panggang, sekitar 60 kilo di sebelah utara Jakarta. Pulau seluas 9, hektar itu bisa dicapai dalam waktu lebih 1 atau 2 hari. Dengan perahu layar pada zaman itu dari pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, di sanalah Habib Ali bin Ahmad bin Zainal Aidin yang juga dikenal sebagai wali keramat Pulau Panggang. Dia adalah ulama dan mubalik asal Hadramaut yang pertama kali menjabarkan agama Islam di Pulau Panggang dan sekitarnya. Pada abad 18 ia bertandang ke Jawa berdakwah bersama dengan 4 sekawannya, yakni Habib Abdullah bin Musin Al-Latas Keramat Empang Bogor, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdur Bendo Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Absi Ampel Surabaya, bin Salim Al-Latas Malaysia. Al-Maghfurlah Habib Ali ke Batavia, sementara keempat kawannya masing-masing menjabarkan ke kota dan negeri di atas. Al-Maghfurlah berdakwah dari Pulau Seribu sampai dengan wilayah Pulau Sumatera, yaitu Palembang di Batavia. Al-Maghfurlah Habib Ali bermukim di Kebun Jeruk dan menikah dengan Sarifah setempat, yakni Sarifah Zahra binti Sarif bin Musin bin Sarif Al-Habsi. Dari perkawinannya itu dikaruniai seorang putra bernama Hasim bin Ali Aidin. Suatu hari Al-Maghfurlah mendapat kabar di sebelah utara Jakarta ada sebuah pulau yang rawan perampokan dan jauh dari dakwah Islam, yaitu Pulau Panggang. Beberapa waktu kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi pulau tersebut. Ketika Al-Maghfurlah sampai di pasar ikan hendak menyeberang, ternyata tidak ada perahu. Maka ia pun bertawakur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul kurang lebih 1000 ekor lumba-lumba menghampirinya. Ia lalu menggelar sejarah di atas punggung lumba-lumba tersebut. Kemudian ikan lumba-lumba mengiringi beliau menuju Pulau Panggang. Demikianlah salah satu karamah Al-Maghfurlah Habib Ali. Menurut cerita dari Habib Abdullah bin Musa Al-Latas kepada salah satu muridnya, yakni Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, bahwa setiap Habib Ali menurut cerita Habib Abdullah bin Al-Latas, salah satu muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, bahwa setiap Ali hendak berdakwah, beliau berdiri di tepi pantai pasar ikan dan mengangkat tangan sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang ikan lumba-lumba kurang lebih 1000. Selanjutnya ekor mengiringi beliau di samping kanan, kiri, depan, belakang beliau dan mengantar sampai ke tempat tujuan untuk berdakwah. Sosoknya sangat sederhana, cintai kebersamaan, mencintai fakir miskin dan anak yatim. Bisa dimaklumi jika dakwahnya mudah diterima oleh warga Pulau Panggang dan sekitarnya. Ia mengajar dan berdakwah sampai ke pelosok pulau, bahkan sampai ke Palembang, Singapura dan Malaka. Kalau lainnya suatu malam usai berdakwah di Keramat Luar Batang, Jaringan Jakarta Utara, ia pulang ke Pulau Panggang. Di tengah laut perahunya dihadang gerombolan perompak, tapi dengan tenang Al-Maghfurlah Habib Ali melemparkan sepotong kayu kecil ke tengah laut. Ajaib, kayu itu berubah menjadi karang dan perahu-perahu perompak itu tersangkut di karang. Maka berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Al-Maghfurlah Habib Ali dan rombongan selamat sampai di rumahnya di Pulau Panggang. Tentu semalam beliau mendapat isyarah sebentar lagi ia akan wafat. Ketika itu sebenarnya ia ingin ke Palembang, namun dibatalkan, dan beliau kepada santrinya yang menyatakan, saya tidak jadi ke Palembang. Benar apa yang ia katakan. Keesokan harinya 20 Dzulqa'dah tahun 1312 Hijriah atau 1891 Masehi, ia wafat dan dimakamkan di kawasan di ujung timur Pulau Panggang. Suatu hari Pulau Panggang diangkat ke Batavia dengan sebuah kapal Belanda konon untuk dievakuasi beberapa perahu kecil berisi penduduk ditarik dengan rantai besi ke arah Belanda yang membawa jauh-jauh dari pantai. Mendengar kabar itu, Al-Maghfurlah Habib Ali menangis lantas berdoa kepada agar seluruh penduduk Pulau Panggang diselamatkan. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rantai besi yang digunakan untuk menarik perahu berisi penduduk itu tiba-tiba putus, sehingga Belanda urung membawa penduduk ke Batavia. Sesungguhnya jenazah almarhum akan dibawa ke Batavia untuk dikumpulkan istri dan anaknya serta dimakamkan di sana. Namun ketika jenazah sudah berada di atas perahu yang sudah berlayar beberapa saat, tiba-tiba tiang layar perahu patah dan perahu terbawa arus kembali ke Pulau Panggang. Hal ini terjadi berturut-turut sampai 3 kali.
Akhirnya penduduk kampung memaknai peristiwa itu sebagai kehendak almarhum dimakamkan di pulau tersebut. Keesokan harinya setelah almarhum kali dimakamkan, beberapa orang dari penduduk Pulau Panggang memberi kabar kepada istrinya Sarifah Zahra binti Sarim bin Musa bin Musin bin Ja'far al-Absi. Istrinya menjawab, ya, saya sudah tahu Habib Ali tadi telah datang memberi kabar kepada saya tentang meninggalnya dia dan dimakamkan di Pulau Panggang. Sampai saat ini makam tersebut bernama Makam Keramat Habib Ali bin Ahmad bin Jain al-Aidin yang masih berdiri kokoh di wilayah RT 006 RW 03 Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Habib Ali bin Ahmad bin Jain al-Aidin adalah seorang ulama yang berani merintis dakwah di kawasan terpencil dan